ternyata semakin kita mengikuti beliau, waktu demi waktu, semakin banyak pelajaran. Bahkan hal sedetail dan sekecil memuliakan tamu, menerima tamu pun, itu menjadi suatu pelajaran yang luar biasa. Nah, inilah yang dikatakan oleh pengarang Abah, bahwa duduk bersama Syekh Mursyid dalam 1 jam itu melebihi bertahun-tahun bersantren tuh ya. Karena kita belum tentu mendapatkan ilmu ini, atau ke seumur hidup kita mungkin belum tentu kita mendapatkan atau membaca dalam suatu kitab, mendapatkan kesempatan untuk menemukan ilmu ini. Tetapi dengan melihat keseharian Syekh Mursyid, kita bisa menerima banyak sekali ilmu, bahkan dalam bab menerima tamu saja. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk dari rasa. Amin, amin, ya Rabbal. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, em, pada malam hari ini izinkan saya untuk sedikit bercerita tentang akhlak guru kita semua, bahwas akhlak beliau yang senantiasa mencontoh dari akhlak gurunya. Akhlak beliau yang senantiasa mencontoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhlak beliau yang senantiasa mencontoh para nabi. Kita selaku murid tentu tidak ada contoh lain yang lebih dekat dengan Abah Anom, yang lebih dekat dengan Abah Sepuh, yang lebih dekat dengan Abah Tolha, Syekh Tolha, yang tidak ada yang lebih dekat dengan Rasulullah SAW, melainkan beliau, guru kita, Abah Awas. Maka apa yang kita lihat, apa yang kita dengar dari kalam beliau, itulah sebagai contoh bagi kita semua selaku murid. Satu hal akhlak beliau yang selalu saya garis bawahi, selalu saya perhatikan setiap sohbah, setiap mengikuti beliau, adalah bagaimana beliau ini memuliakan tamu. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita uh, sohbah pada beliau, lalu kemudian kita duduk di hadapan beliau, lalu kita bisa melihat bagaimana beliau memuliakan tamu yang datang, yang sohbah. Ya, mungkin kita bisa melihat setiap gerak-gerik beliau sampai sekecil, sedetail itu. Beliau tentu memuliakan tamu ini ya, karena memang memuliakan tamu adalah ajaran yang penting dalam syariat Islam dan sudah menjadi tradisi turun-temurun, dan juga sudah menjadi sifat mulia dari para nabi dan juga para salaf, orang-orang terdahulu. Bahkan kita eh, tidak heran kalau banyak mendapati adanya ayat atau hadis yang menganjurkan kita untuk memuliakan para tamu yang datang berkunjung atau singgah ke rumah kita. Bahkan saking pentingnya memuliakan tamu, sampai ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengaitkannya dengan keimanan. Bagaimana yang diriwayatkan oleh Malik, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamu. Nah, mungkin ini kita pada beberapa waktu atau momen tertentu kita mungkin kedatangan tamu yang silaturahim ke rumah kita. Baik itu tamu dekat, atau tamu jauh, atau saudara, kerabat, atau teman. Maka sebetulnya jika kita mengingat hadis ini, maka sesungguhnya ini adalah kesempatan kita untuk menjalankan ajaran syariat kita. Dengan cara apa?
dengan cara memuliakan tamu. Ada beberapa adab-adab yang saya sarikan dari guru kita, Bahaus. Di antaranya adalah, yang pertama, beliau selalu menjawab salam ya dari siapapun yang datang, dari tamu siapapun itu yang datang. Meskipun juga sudah dijawab oleh para jamaah yang lain, tapi beliau selalu menjawab salam. Nah ini beliau ini mencontoh dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu sudah terkenal sebagai nabi yang paling istimewa lah dalam memuliakan tamu. Sebagaimana dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 25, bahwa ketika mereka masuk bertamu kepadanya, lalu mengucapkan salam, Ibrahim menjawab salam. Dan mereka padahal adalah orang-orang yang belum dikenal. Jadi Nabi Ibrahim ini adalah nabi yang sudah terkenal atau orang yang terkenal dengan memuliakan tamu. Dan saking mulia akhlaknya terhadap tamu, dia tidak pernah mau makan kecuali dengan tamu. Ketika tidak ada tamu yang datang, maka ia mengirim orang untuk mencari orang yang mau makan bersamanya. Ini bisa kita baca dalam kisah salaran dia, Imam Ibnu Katsir. Jadi adab-adaban ini yang kita dapati dari Abah. Ini patut kita contoh. Bagaimana beliau itu tetap menjawab salam dari tamu yang datang. Selain itu juga beliau menyambut tamu yang datang itu selalu dengan senang hati. Tamu yang datang ke madrasah itu selalu dia sambut dengan hangat, dengan wajah ceria, murah senyum, ya. Tidak peduli siapapun yang datang, ya. Tidak ada kita mendapati wajah sedih atau bingung, apalagi wajah masam, ya, cemberut seperti itu. Meskipun beliau telah menerima ratusan atau ribuan tamu ketika manakib, contohnya. Tapi beliau tetap merasa senyum, ceria. Yang sering saya perhatikan adalah ketika beliau mendapatkan fitnah, mendapatkan apa namanya berita yang tidak mengenakan dari TikTok ya, dari akun-akun yang menjelek-jelekan beliau. Keesokan harinya saya pernah datang sohbah kepada beliau, tetapi tidak pernah saya melihat beliau itu di tengah gonjang-ganjing fitnahan tersebut beliau yang murah durja. Beliau seperti tidak ada apa-apa, santai, lalu kemudian kadang cerita ke ngalor ngidul ya, dengan ringannya, tidak seperti orang yang sedang mendapatkan fitnahan. Beda dengan kita. Kalau kita mungkin seperti itu ya kita mengurung diri di kamar atau bahkan di dalam rumah tidak keluar rumah. Ya, tetapi beliau itu tetap menerima tamu. Bahkan tamunya pun diajak berbincang, diajak bercanda dan sebagainya. Nah, inilah adab-adaban menerima tamu ini juga. Menyambut dengan senang hati. Bahkan kita kita mungkin agak segan untuk bertanya, Abah, apa damang gitu, seperti itu ya. Kalau bahasa Sundanya. Allah bagaimana sehat seperti itu. Tetapi malah beliau yang perhatian kepada kita. Kalau kepada saya pribadi, karena saya datang sendiri, selalu menanyakan istri saya, gitu. Bagaimana? Kapan lulus? Dan sebagainya. Insya Allah. Jadi ada kegembiraan, ada antusiasme lah kepada setiap tamu. Jadi Bapak Ibu sekalian, yakinlah tamu yang datang itu membawa berkah bagi tuan rumah, membawa rezekinya sendiri. Jadi jangan sungkan untuk menjamu dan melayani. Seperti yang diriwayatkan oleh
Imam Bukhari ya, senyummu di hadapan wajah saudaramu adalah sedekah. Apalagi ini saudara setorikoh, saudara seiman, seperti itu. Bapak Ibu sekalian, ketika kedatangan tamu, maka kita itu hendaknya melayani, menemani. Jadi disambutlah seperti itu. Tidak ditinggalkan sendiri. Apalagi kita cuekkan, dibiarkan begitu saja. Nah, ini saya lihat di Abah. Ketika saya datang, ketika di waktu yang ya katakanlah kurang tepat, biasanya itu ketika jam 2 siang, ketika itu. Atau bahkan sesudah sholat duhur, ya, seperti itu, sholat berjamaah duhur, seperti itu. Sebetulnya itu biasanya Mang Ahek itu mempersilahkan beliau untuk istirahat seperti itu. Tapi beliau tidak pernah meninggalkan saya yang sedang bertamu. Kadang saya yang diberikan kode oleh Mang Ahek, ya, atau Kang Cuncun, diberikan kode, barulah saya sadar, apa, ini saatnya istirahat. Akhirnya saya dengan sedar diri saya pamit. Ketika pamit, baru Abah, saya salam, cium tangan, lalu baru Abah berdiri. Dan benar, ketika saya melangkah keluar dari ruangan beliau, beliau pun masuk ke dalam kamarnya. Artinya apa? Artinya Abah itu tidak meninggalkan sendirian tamu. Ketika beliau datang, ketika kami datang, beliau sudah duduk di tempatnya beliau, dan beliau tidak meninggalkan tamunya. Sampai tamunya pamit. Nah ini, ya sekalipun beliau meninggalkan tamunya, Abah pasti akan bilang, ya, dan masuk ke kamar, tidak meninggalkan lama-lama. Keluar, sudah berwudu. Ya, artinya beliau ada hadas dulu sebelum. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini yang harus kita, hal-hal detail seperti inilah yang patut kita contoh sebetulnya. Bagaimana kita memuliakan tamu sedemikian rupa dengan sebaik-baiknya dan membuat senyaman-nyaman. Dibuat nyaman dengan cara apa? Mungkin kita sudah tidak aneh lagi. Diberi apa? Makanan ya. Bahkan kalau banyak itu dikelilingkan itu makanan. Bahkan beliau melempar, ya, melempar jeruk, melempar apa buah yang ada saja, dodol dan sebagainya. Kita mungkin pernah merasakan seperti itu. Disitulah ada penghiburan dari beliau, membuat nyaman dari tamunya. Lalu ada beliau dalam memuliakan tamu adalah selalu apa menjamu. Ya tadi itu menjamu dengan snack ya, dengan lempar-lemparan seperti itu. Dan juga makanan berkah, makan berkah itu salah satu hiburan beliau, salah satu layanan beliau kepada para tamu. Kalaupun makanan belum siap, ya itu pasti beliau apa mengelilingkan air ya atau makanan yang ada. Nah, inilah Bapak dan Ibu sekalian, hal detail seperti ini yang harus kita contoh dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin berat ya, mungkin kita kadang sering didahului dengan adanya buruk sangka ketika ada tamu. Wah, ini jangan-jangan mau minta sumbangan. Oh, ini jangan-jangan ini, jangan-jangan itu. Padahal ya, justru tamu itu datang membawa rezeki untuk kita, menghantarkan rezeki untuk kita. Gitu. Ya, bisa dilihat dengan apa? Apa mencontohkan? Karena Rasulullah pun mencontohkan selalu bersikap ramah terhadap tamu, bahkan non-Muslim sekalipun. Ada satu riwayat, ketika tamu non-Muslim datang, Rasulullah SAW memerintahkan untuk memerah kambingnya, lalu menyuguhkan susunya kepada tamu tersebut. Alhasil, karena keramahannya itu, keesokan harinya si tamu yang non-Muslim tersebut langsung masuk Islam. Jadi inilah keutamaan akhlak, ketinggian akhlak beliau.
termasuk sedekah juga kepada tamu. Ya, ini adalah suatu hal yang sering terlewat. Menganggap bahwa datangnya tamu, menjemput tamu itu adalah buat suatu bentuk sedekah. Sebagaimana halnya kaidah sedekah, ya. Keistimewaan sedekah itu apa? Dalam hadis riwayat Ahmad ini ya. Sedekah di malam hari dapat menghilangkan murka Tuhan. Dan sedekah di siang hari dapat menghapus dosa-dosa sebagaimana air memadamkan api. Jadi keutamaan sedekah ini termasuk kesedekah kepada tamu. Jadi tamu datang itu karena Allah tahu kita punya dosa, kita banyak dosa, maka tamu datang untuk memadamkan apa? Memadamkan, menghapus dosa kita. Jadi kalau pas apa ada ada tamu, alhamdulillah. Makanya halus senyum lebar, pasang senyum yang lebar. Kenapa? Karena kita paham sekarang bahwa oh tamu itu datang membawa rezeki, tamu datang itu dalam rangka menghapus dosa kita. Allah kirim tamu tersebut ke kita. Gitu. Ya, ya begitulah kurang lebih apa yang bisa saya sarikan dari keseharian guru kita Abah Awas. Bagaimana beliau melakukan tamu, lalu kemudian juga selalu menjaga penampilan penampilan beliau yang rapi, yang bersih, sopan, menutup aurat, sehingga tamu itu merasa nyaman. Lalu beliau ketika datang tamu itu bercerita dengan menggunakan bahasa yang sopan, tutur kata yang tertata dengan baik, dengan lemah lembut, sehingga mudah difahami oleh setiap orang yang datang. Ya, beliau tidak pernah menegur orang yang atau memarahi orang di hadapan para tamu. Itu meskipun apa? Meskipun yang ditegurnya itu adalah orang terdekat atau anaknya sendiri. Tapi tidak pernah beliau seperti itu. Sejauh yang saya saksikan. Karena hal demikian bisa menimbulkan suatu prasangka bagi para tamu dan menyebabkan tidak nyaman. Sehingga menyebabkan tamu ingin segera pergi, ingin segera beranjak seperti itu. Nah ini ada salah satu adab juga, menjaga perasaan tamu ketika sedang bertamu. Jadi tidak membicarakan hal-hal yang sensitif, ya, tidak membahas tentang permasalahan-permasalahan yang sekiranya bisa bersilangan pendapat dengan orang banyak. Justru tamu diajak untuk apa? Untuk senantiasa tersenyum, senantiasa tertawa, seperti itu dengan dongeng-dongeng, dengan cerita-cerita yang menggugah hati. Ya itulah beliau Abah Awas. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ternyata semakin kita mengikuti beliau waktu demi waktu, semakin banyak pelajaran. Bahkan hal sedetail dan sekecil memuliakan tamu, menerima tamu pun itu menjadi suatu pelajaran yang luar biasa. Nah inilah yang dikatakan oleh pengarsa Abah bahwa duduk bersama Syekh Mursyid dalam 1 jam itu melebihi bertahun-tahun bersantren itu ya. Karena kita belum tentu mendapatkan ilmu ini atau ke seumur hidup kita mungkin belum tentu kita mendapatkan atau membaca dalam satu kitab mendapatkan kesempatan untuk menemukan ilmu ini. Tetapi dengan melihat keseharian Syekh Mursyid, kita bisa menerima banyak sekali ilmu, bahkan dalam bab menerima tamu saja. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.